Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, sebelumnya kita menyambung dialog pada segmen sebelumnya ini terkait dengan berebut suara dari kalangan Nahdien ataupun Gus Durian. Kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Pak Saan Mustafa, kemudian juga ada Pak Ahmad Baidowi dan juga ada Mas Burhan. Tadi saya izin ya mengutip pernyataan dari Mas Burhan. Ini agak berat nih kalau dari poros koalisi perubahan Anies Baswedan layaknya harus mengusung dari tokoh NU begitu ya, untuk menyeimbangi basis-basis suara Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Nah, butuh keikhlasan nih Pak Saan. Pak Saan gimana nih? Ikhlas nggak nih nanti musyawarah untuk mufakat di antara koalisi perubahan ini? Iya, gini, ada kesamaan ya di koalisi perubahan antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kesamaannya itu adalah kesadaran bahwa kita harus memenangi Pilpres. Nah, ketika punya kesadaran yang sama bahwa memenangi Pilpres itu penting, maka hal-hal yang sifatnya teknis ya, misalnya taktis ya, terkait misalnya calon wakil presiden, dan karena memang juga sudah tertuang dalam piagam kesepakatan itu diserahkan oleh ke calon presiden, ke Mas Anies, maka seharusnya tidak ada persoalan nanti siapapun misalnya yang ditetapkan, yang dipilih oleh Mas Anies sebagai calon presiden. Jadi menurut saya kesadaran untuk menang itu ada di semua partai koalisi di perubahan ini, sehingga satu sama yang lain saya yakin tidak memaksakan. Bahwa ada mengusulkan itu kan hal yang biasa aja, hal yang wajar aja. Kalau misalnya ada partai koalisi mengusulkan kadernya, apalagi ketua umumnya, dan menurut saya itu hal yang wajar saja dimanapun. Seperti Mas Awik juga kan menyodorkan nama kadernya kan gitu kan untuk menjadi cawapres ya, itu hal yang wajar menurut saya. Dan karena itu hal yang wajar, tapi mereka pun juga di koalisi menyadari bahwa kita tidak bisa saling memaksakan kehendak, saling mengunci. Pada dasarnya kan harus kompromi untuk kebaikan yang jauh lebih bermaslahat ke depannya kan gitu. Nah, jadi ini satu. Maka ketika misalnya nanti dengan kesadaran tadi, yang kedua juga kita juga paham secara peta politik, secara sosiodemografinya juga kita pahami, seperti Mas Burhan sampaikan, maka dengan kesadaran di internal koalisi untuk menang, juga kita memahami peta politik dari sisi sosiodemografinya, maka saya yakin ketika misalnya Mas Anies menentukan pilihannya di luar internal koalisi, kader yang diusung menjadi calon wakil presidennya, itu tidak akan ada penolakan, tidak akan ada problem ya. Saya yakin semua akan istiqomah di koalisi dan mendukung siapapun calon wakil presiden yang sudah dipilih Mas Anies. Nah itu tadi kalau kata Mas Burhan, kalau poros koalisi perubahan sebaiknya mengusung dari tokoh NU. Nah kalau dari Mas Burhan sendiri, kalau melihat Pak Ganjar untuk koalisi Ganjar Pranowo sendiri seperti apakah? Apa memang siapa yang paling pantas kemudian, yang paling layak suara basis Jawa Timur? Oh ini nih Khofifah, Mbak Yeni, ataukah Mahfud MD, Mas Burhan? Ya, begini ya, meskipun NU ini masanya besar, yang menarik mengapa NU selalu menjadi target elektoral bagi siapapun, karena masanya besar, tetapi saat yang sama tidak memiliki tokoh yang populer. Jadi ini yang kemudian menarik, terutama buat capres atau partai yang tidak berlatar belakang NU. Kan lain kalau misalnya ada capres yang memiliki magnet elektoral besar di kalangan NU, sehingga memudahkan misalnya buat Mas Awik atau Kang Saan untuk membidiknya. Nah masalahnya, kalau kita tanya mereka yang punya latar belakang NU, itu umumnya tidak terlalu populer, terutama sebagai capres. Tapi kalau secara historis kan kita bisa melihat Pilpres 2004 ada ikut kontestasi itu, ada Kiai Haji Hashim Muzadi, kemudian juga ada nama Hamzahas, kemudian bahkan ada nama Gus Dur, dan yang terakhir adalah Ma'ruf Amin. Dan kalah semua kan? Mereka semua kalah. Jadi
meskipun mereka memiliki kadar ke-NU-an yang sangat kuat, bahkan Ketua Umum PBNU pernah menjadi cawapresnya Ibu Mega, tetapi di basis NU kalah. Itu yang tadi saya sebut, bahwa NU itu unik. Ya, NU itu kan ibarat pesantren besar, sementara pesantren itu ibarat NU kecil. Jadi masing-masing pesantren punya patron sendiri-sendiri yang membedakan ketika proses pemilu, kemudian tidak serta-merta warga NU memilih calon yang sama. Apalagi makin lama pemilih itu makin independen. Nah, orang seperti Mas Ganjar, meskipun lahir dari PD Perjuangan, tetapi bagi banyak warga NU, itu kadar ke-NU-nya tidak diragukan. Apalagi mertuanya beliau dari jalur istri, kan P3 itu ya mertuanya, dan sekaligus tokoh NU gitu loh. Jadi Jadi sudah bisa mendongkrak lah ya. Poin saya, nama-nama yang tadi Anda sebut, meskipun mereka berasal dari NU yang sangat kokoh ya, tetapi secara elektoral kalau kita lihat di survei belum muncul tuh. Jadi orang seperti, dengan segala hormat saya ya, Mbak Yeni, kemudian Mbak Hovifah, itu di survei tidak masuk dalam 5 besar. Meskipun kita tahu keduanya punya, kalau dibelah gitu ya, darahnya itu ya keluar NU, tetapi secara elektoral di kalangan warga NU sendiri juga tidak cukup banyak. Lalu bagaimana dengan nama tokoh Mahfud MD? Mahfud masuk 5 besar, ya, Mahfud MD. Ya, dan itu yang masuk, yang harus juga diperhitungkan oleh koalisi pendukung dari Ganjar Pranowo, begitu? Nah, masalahnya kan bukan semata-mata faktor elektoral ya yang menjadi pertimbangan. Jadi buat kalangan politik, itu banyak faktor yang membuat mereka harus jeli mempertimbangkan, bukan semata-mata elektoral, apalagi kalau secara elektoral juga tidak terlalu dominan elektabilitasnya. Jadi perlu dikompensasi oleh variabel lain, variabel logistik, variabel komplementer. Misalnya Mas Ganjar, cawapresnya, kalau Mas Ganjar sudah kuat di kalangan NU, mungkin kebutuhan untuk mencari cawapres dari NU tidak terlalu besar seperti. Berarti ada kesempatan lah ya, kalau dari Pak Baidowi udah senyum-senyum nih, oh berarti ada nih kesempatan ya. Pak Baidowi, silakan. Karena Mas Sandiaga kan nggak terlalu NU juga ya, jadi ada kesempatan. Iya. Pak Baidowi, silakan. Kalau dari analisis Mas Burhan itu sosoknya ada di Pak Sandiaga Uno gitu. Terlepas beliau seorang pengusaha, kalau kategorisasi NU dalam hal ini misalkan menjadi syaratnya menjadi anggota NU, Pak Sandiaga Uno tidak perlu diragukan, beliau mendapatkan kartu tanda anggota NU dari Pak Kiai Haji Said Akil Sirot. Di zaman Gus Dur pernah berkecimpung di lembaga perekonomian NU. Tetapi kan kita tidak sedang memperdebatkan ke-NU-an atau ketidak NU-an seseorang, tetapi yang kita inginkan bagaimana calon presiden Pak Ganjar Pranowo itu menggandeng pasangan yang bisa mendongkrak elektabilitas. Tentu dengan segala kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Faktor tadi, dukungan dari masyarakat NU, karena memang mayoritas secara demografi juga penting. Namun demikian, perlu dipotret lebih detail lagi dan juga mengutip fakta-fakta kesejarahan, kan tidak hanya NU ANSI, tetapi juga ada variabel lain yang juga dibutuhkan. Dan tadi dengan cukup bagus disampaikan, kami tetap seperti keputusan kami di Rapimnas ke-6, tetap merekomendasikan nama Pak Sandiaga Uno. Sampai kapan? Sampai nanti diumumkan siapa calon yang disepakati. Oke, jadi kalau dari P3 sendiri tetap mengusung atau mengusulkan kemudian nama Sandiaga Uno sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Nah, kalau ada beberapa nama dari bisa dikatakan NU sendiri, Anda melihatnya nanti apakah bisa musyawarah untuk mufakat atau memang ada kemungkinan P3 sendiri mundur dari koalisi Ganjar Pranowo atau seperti apa jika memang tidak mengusung Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar Pranowo? Ya, politik itu kan proses penuh dengan komunikasi dan kompromi. Kan yang terpenting itu bagaimana kontestan yang kita usung itu bisa memenangkan Pilpres. Bukan sekedar faktor calonnya, tetapi sekali lagi kami sebagai partai politik berkewajiban untuk menyodorkan kader kami yang sudah diputuskan melalui Rapimnas.
tentu tidak hanya sekedar pokoknya, tetapi menyodorkan dengan segala pertimbangan kelebihan-kelebihannya dibanding dengan calon yang lain, dan kemungkinan untuk bisa menambal keterpilihan dari Pak Ganjar. Itu yang terpenting, karena era politik sekarang itu era politik yang rasional. Semua harus hitung-hitungan saintifik, terus diukur dari tingkat elektabilitasnya, itu selalu menjadi acuan. Dan yang terpenting tadi, bagaimana kita bisa mengcover 38 provinsi itu tidak membutuhkan logistik yang tidak sedikit. Oke. Nah, itu juga yang menjadi pertimbangan begitu ya? Ya, siapapun ketika berkontestasi faktor logistik nggak bisa diabaikan. Nah, kalau tetap mengusung atau mengusulkan nama Sandiaga Uno, apakah Mas Burhan melihat apakah nama Sandiaga Uno ini bisa cukup merangkul kalangan NU yang bisa dikatakan walaupun dari P3 begitu, Mas Burhan? Ya, kalau kita lihat basis demografi pendukung Mas Sandi, memang kebanyakan bukan berasal dari segmen umat Islam yang dekat dengan NU. Iya. Jadi umumnya pemilih Mas Sandi itu datang dari kelompok modernis ya, terutama mereka yang tinggal di Indonesia bagian barat. Nah, tetapi lagi-lagi soal potensi warga NU yang bisa diwakili oleh cawapres ini kan sangat tergantung kebutuhan elektoral dari capres yang mereka dampingi. Untuk Mas Ganjar kan relatif sudah kuat di kalangan warga NU. Untuk Mas Sandi mungkin bisa menambal kekurangan Mas Ganjar di wilayah-wilayah non-NU. Dan kebetulan Mas Ganjar memang masih sangat struggling di Jawa Barat, di Banten, di Sumatera, di wilayah yang mungkin Mas Sandi punya potensi untuk membantu ya secara elektoral. Tetapi lagi-lagi dari sisi jumlah memang tidak sebanyak warga NU, karena Jawa Timur dan Jawa Tengah ini provinsi kunci. Jadi sejak 2004 era pilpres secara langsung itu tidak ada pilpres yang bisa dimenangkan oleh capres tanpa memenangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jokowi kalah 2 kali di Jawa Barat, tapi secara nasional tetap menang sebagai capres karena menang dengan sangat telak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke, terakhir Mas Burhan, strategi yang paling utama sebenarnya apakah merebut suara Nahdien, Gus Durian, atau merebut tokoh dari NU yang paling prioritas? Sebenarnya ini nggak bisa dibenturkan ya, antara Nahdien dengan Gus Durian itu kan memiliki irisan yang sama. Itu berada dalam universum yang sama itu sebenarnya. Jadi mereka kelompok Gus Durian itu pada dasarnya juga berasal dari segmen warga NU. Tetapi mungkin punya karakteristik lebih khusus karena mereka peduli atau concern terhadap ide-ide pluralisme. Sesuatu yang selama ini diperjuangkan oleh Gus Dur. Jadi dari sisi tingkat pendidikan mungkin kelompok Gus Durian lebih berpendidikan baik, punya advokasi yang lebih baik dan seterusnya. Jadi dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Tetapi dari sisi jumlah tentu karena Gus Durian bagian dari warga Nahdien, ya jumlah warga Nahdien jauh lebih besar. Tapi lagi-lagi tadi saya sebut ya, meskipun Mbak Yeni atau Mbak Hovifah elektabilitas yang per hari ini masih rendah, tetapi kan mereka punya potensi elektabilitas. Nah, potensi elektabilitas itu harus dikerjakan dengan matang. Bisa misalnya hanya melakukan pendekatan di mata elit, tapi harus kerja politik. Nah, per hari ini Mbak Hovifah sama Mbak Yeni meskipun punya captive, tetapi belum diterjemahkan secara elektoral di survei-survei supaya posisi tawarnya lebih meningkat. Pak Mahfud justru menurut saya lebih menampakkan ya satu kerja politik yang sistematik ya, meskipun lagi-lagi belum dominan, tapi setidaknya sudah mulai dilirik oleh pemilih. Oke, ya bisa dikatakan nama Mbak Yeni dan juga nama Khofifah Indar Parawansa ada potensi elektabilitasnya meningkat begitu. Nah, kalau dari Pak Saan ataupun dari Pak Baidowi sendiri, strategi politik kemudian untuk merebut suara Nahdien sendiri seperti apa sejauh ini, Pak Saan? Ya, pertama apa yang dilakukan oleh Mas Anies ya dengan keliling di Jawa Timur, menemui para kiai, para ulama dan tokoh-tokoh NU, yaitu juga selain untuk memperkuat basis dukungan di Jawa Timur, sekaligus juga untuk bisa mendapatkan banyak dukungan dari kalangan
warga NU, termasuk ketika misalnya nanti di antara tokoh-tokoh NU yang bisa dipertimbangkan misalnya mendampingi Mas Anies itu sudah tidak ada, artinya gini, antara pendekatan secara personal dengan pendekatan secara komunitas ya NU atau kultural itu sudah berjalan. Jadi ketika misalnya secara personalnya oke, dan dari bawahnya juga memberikan dukungan yang memadai, itu kan bisa klop ya, bisa nyambung. Nah itu bisa kedepannya bisa jauh lebih potensial lagi. Oke, kalau dari Pak Saan sendiri memilih untuk silaturahmi ke wilayah-wilayah Jawa Timur kepada tokoh-tokoh di sana. Nah, kalau dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo sejauh ini seperti apa? Selain juga mendatangi dari rumah almarhum Gus Dur, bertemu dengan Mbak Yeni, Pak Baidowi. Ya, hubungan P3 dengan NU itu bukan karena pemilu saja. Jadi itu yang menjadi nilai poin, termasuk juga hubungan Pak Ganjar dengan keluarga Nahdlatul Ulama itu bukan karena menghadapi pemilu. Soal kemudian sekarang intensitasnya meningkat, pola silaturahminya itu kan bagian dari keberlanjutan silaturahmi yang sudah terjalin selama ini. Nah, tentu pendekatan kepada simpul-simpul NU, termasuk juga tokoh pesantren dan juga tokoh-tokoh dari para pendiri Nahdlatul Ulama, termasuk juga dengan struktur di PBNU juga kita lakukan. Misalkan ketika Mas Ganjar mau pamitan untuk menyelesaikan masa akhir jabatannya kepada Ibunda Ketum PBNU, itu kan bagian dari silaturahmi, meskipun konteksnya adalah pamitan, tetapi kan orang akan membaca, wah itu memang beliau memang memiliki hubungan yang sangat dekat selama ini. Gitu. Oke, itu nanti kita masih akan tunggu karena menurut Mas Burhan ini semuanya masih cair. Ada potensi elektabilitas yang tidak bisa kemudian dipinggirkan juga dari khususnya nama-nama seperti Mbak Yeni Wahid dan juga Khofifah Indar Parawansa. Kita akan lihat bagaimana dinamika politiknya semuanya sampai nanti Oktober 2023. Terima kasih Pak Saan Mustafa, Pak Ahmad Baidowi dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi.